Oke, kemudian lanjut. Ini adalah materi tambahan dari saya terkait dengan ethics in aging society, ya, challenges for oral healthcare. Ini nanti bisa dibaca, jurnalnya ada di sini. Ya, saya mengambil dari jurnal. Ini merupakan topik sebenarnya yang menarik untuk diangkat ya adik-adik semuanya. Bahwa kenapa menarik di sini kita bisa lihat bahwa dinyatakan dalam jurnal tersebut health and aging are deeply meaningful and complex realities. Ya, jadi kesehatan dan penuaan ini memiliki apa? Memiliki pengertian apa yang sangat mendalam dan terkait dengan kenyataan yang sangat kompleks. The demographic reality of the Indonesian populations in the 21st century requires an in-depth understanding of healthcare goals of older people, an analysis of attitudes toward oral older people that affect societal decision making and the educational and policy changes required to effect a positive change. Ya, jadi fakta demografis yang ada terkait dengan penduduk lanjut usia, ya ini memiliki memerlukan pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana sih sebenarnya lanjut usia itu, tujuan yang kita canangkan untuk lanjut usia memerlukan analisis yang sangat mendalam terkait dengan perilaku-perilaku yang harus kita berikan kepada lanjut usia. Ya. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan, ya bagaimana pendidikan kurikulum itu mengarah ke sana, dan bagaimana perubahan kebijakan itu bisa kemudian mendukung atau mengkuyung ya perubahan-perubahan yang berarah kepada perubahan yang positif. Jadi viewing these issues through the lens of oral healthcare allow an analysis of healthcare goals for the older population. Kita sekarang melihat permasalahan itu dari kacamata apa? Pelayanan kesehatan gigi dan ya. Yang ini kemudian membutuhkan atau memerlukan analisis yang mendalam juga terkait dengan tujuannya apa? Tujuan pembangunan kesehatan lanjut usia itu apa? Ya, a look at the representative cases where oral health needs were not met and covers some of attitudes and values about oral health. The goals of oral healthcare and the unique circumstances of older people that present barrier to appropriate care. Kita bisa melihat dari berbagai macam kasus yang bisa dilihat, ya maka bisa kita simpulkan bahwa lanjut usia ini juga merupakan populasi yang sebenarnya tidak mengalami disparitas di dalam perolehan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka tidak memiliki aksesibilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ya, contohnya apa? Di Indonesia itu bagaimana contohnya? Tahu di dunia itu apa yang dihadapi oleh lansia? Ya, adik-adik semua bisa kita lihat dari tahun ke tahun angka harapan hidup masyarakat di Indonesia itu cenderung bertambah. Artinya penduduk usia 65 tahun ke atas itu memiliki jumlah yang banyak. Ya, dan pada saatnya nanti Indonesia itu akan menjadi aging population atau negara yang didominasi oleh lanjut usia. Ini harus kita tentunya perubahan demografi ini ya, tentunya memerlukan perubahan di dalam polusi kesehatan, polusi pembangunan kesehatan. Kenapa berubah? Kenapa berubah di semua? Halo? Kenapa berubah? Kenapa memerlukan perubahan polusi?
Halo? Ada yang respon ya? Mohon maaf dok, tadi pertanyaannya seperti apa? Kurang jelas tadi dok. Komitmennya itu kan masyarakat Indonesia itu kan nanti lambat laun akan didominasi oleh lansia. Ya, tentunya beberapa hal terkait dengan apa namanya upaya-upaya kesehatan ya atau kerangka pembangunan kesehatan itu juga harus disesuaikan karena adanya perubahan demografi ya yang mengarah ke lanjut usia. Kenapa harus memerlukan perubahan policy? Mungkin karena pada lanjut usia, perawatan ataupun tindakan-tindakan yang diberikan akan sedikit berbeda terhadap orang dewasa biasa. Seperti itu dok. Bukan hanya sedikit, tapi sangat berbeda pendekatannya. Jadi itu memerlukan analisis yang sangat deeply. Ya, jadi benar Dek Sahra. Karena apa? Karena ya lansia-lansia ini memiliki apa namanya berbagai macam kondisi yang berbeda dengan masyarakat pada genre-genre yang lain atau masyarakat pada golongan-golongan yang lain. Masyarakat pada lansia itu kecenderungan memiliki penyakit-penyakit yang kronis, ya, yang berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak mungkin dia lebih rentan terhadap penyakit-penyakit yang communicable ya. Communicable artinya apa? Penyakit-penyakit menular. Dan kalau lansia dia biasanya penyakit-penyakit yang kronik, yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mobilitas. Nah, lansia itu memiliki perbedaan dengan populasi pada umumnya. Lebih banyak terjangkit penyakit kronis, tapi juga bukan berarti di lansia itu tidak memiliki kecenderungan apa deh kecenderungan untuk terjangkit penyakit infeksi. Nah, memiliki kecenderungan penyakit kronis dan memiliki kecenderungan untuk mengalami penyakit-penyakit infeksi. Ya, dan ini kemudian yang disebabkan karena apa? Karena adanya penurunan sistem kekebalan tubuh. Oke. Kemudian lagi terkait dengan lanjut usia, ya. Sebentar. Nah, di lanjut usia juga terjadi adanya penurunan atau terjadi disabilitas, penurunan kualitas hidup. Ya. Dan beberapa hal ya. Nih, ada berbagai macam studi yang menunjukkan bahwa di apa namanya di lansia itu cenderung mengalami apa? Cenderung mengalami peningkatan penyakit gigi, peningkatan penyakit periodontal, peningkatan kehilangan gigi, dan memiliki oral hygiene yang buruk. Ya, nah mereka itu juga dihadapkan pada apa deh? Mereka itu juga dihadapkan pada adanya kemunduran fungsi fisik sebagai akibat penularan. Mereka dihadapkan pada peningkatan risiko atas terjadinya penyakit degeneratif yang sifatnya diagnosis. Mereka dihadapkan pada penurunan fungsi kekebalan tubuh sehingga memungkinkan peningkatan risiko atas terjadinya infeksi. Nah, bisa kita lihat di sini ya bahwa pada lanjut usia itu memiliki kecenderungan mesitis yang apa namanya sangat tinggi. Ya, kemudian pada indeks CPI ini melalui tulisan yang laporan yang saya buat bahwa ini juga jalan ya banyak missing sex drive-nya. CPI kode 0 sama CPI kode 2 ini memiliki apa namanya tingkatan yang lebih tinggi. CPI kode 2 itu apa deh? Masih ingat nggak? CPI kode 2 itu kalau ini CPI yang lama ya, belum CPI yang modified yang terbaru. CPI 2 itu adalah terkait dengan adanya kalkulus. Jadi ini missing testnya banyak, kemudian CPI kode 2-nya ini dia terkait dengan keberadaan kalkulus juga sangat banyak jumlahnya. Nah, sekarang saya bertanya kepada adik-adik, do you think Indonesian elderly has the right to earn good oral health care?
apakah masyarakat lansia di Indonesia itu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang baik? Iya, Dok. Berhak, Dok. Kenapa? Iya, Dok. Karena sesuai dengan tadi undang-undang juga kan sudah dibahas, dan lansia juga termasuk penduduk dari Indonesia. Mungkin salah satu alasannya itu. Betul. Lalu kemudian apakah mereka sudah mendapatkan haknya? Seluruh masyarakat lansia itu sudah mendapatkan hak yang sama di dalam pemenuhan pelayanan kesehatan? Belum ya? Belum, Dok. Belum. Oke, belum. Belum, Dok. Prevalensi penyakit gigi mulut yang diderita juga masih begitu tinggi yang dihadapi masyarakat lansia. Ini menjadi PR kita semua, bagaimana kita sebagai seorang profesi di bidang kesehatan, sebagai tenaga kesehatan itu mampu mewujudkan mampu melakukan duty kita, obligation kita, kewajiban kita, ya, tanggung jawab sosial kita terkait dengan keadilan tadi dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan, ya. Jadi selain lansia itu adalah warga negara Indonesia, ya, dan hak atas kesehatan itu sudah dituangkan dalam konstitusi negara dan juga di Undang-Undang Kesehatan pada nomor 36 tahun 2009. Ada lagi undang-undang tentang kesehatan lanjut usia yang sudah dicanangkan oleh Presiden, ya, bahwa lanjut usia itu mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia, diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Ya. Ini adalah salah satu bentuk cara pemerintah itu untuk memberikan melaksanakan kewajibannya, menjamin pemenuhan kesehatan kepada semua populasi, terkecuali lanjut usia. Walaupun lanjut usia itu sudah ada sebagai warga negara, dia sudah ada dalam konstitusi, sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan. Lansia itu kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang tahun 13 tentang kesejahteraan lanjut usia, kemudian ya diperjelas lagi pelaksanaannya melalui PP nomor 43 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Artinya apa? Artinya begini sudah berupaya menjamin, tinggal pelaksanaannya bagaimana. Itu sudah efektif, itu sudah efisien. Berbagai macam program yang sudah dijalankan oleh pemerintah ada untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan kesehatan pada usia. Ini itu yang perlu kita tempati. Nah, ini adalah definisi kesehatan. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan yang berikutnya, ya, Dika. Sehingga sebagai tenaga kesehatan kita memiliki sebuah dilema, situasi yang kemudian kontradiktif antara obligation terkait dengan value ethics, terkait dengan tapi implementasinya itu sangat minim begitu. Bagaimana minim? Karena apa? Karena sumber daya kesehatan itu distribusinya sangat minim, kurikulumnya tidak mendukung ke sana, kemudian oral health policy-nya itu juga tidak optimal mendukung obligation atau kewajiban cuti kita terhadap tanggung jawab sosial dan juga keadilan tadi. Nah, ini membuat kita dilematis. Kita secara etis kita memiliki value, kita memiliki obligation. Secara legal kita memiliki obligation, tapi kenyataannya, realitanya, ya, ternyata cuti yang kita punya itu tidak bisa diimplementasikan secara mudah karena berbagai macam hal itu menjadi burden untuk melaksanakan cuti yang kita punya. Nah,
Itulah yang kemudian kita harus cari fungsinya. Namun demikian jangan pernah lupa ya bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, titik tangkap kita yang hadir atau ada itu adalah memberikan apa kepada di tengah masyarakat. Masyarakat itu adalah apa yang harus paham ya. Oke, adik-adik semua, mungkin ada yang bisa membantu saya memberikan konklusi dari apa yang kita bahas pada apa namanya pagi hari ini.